Ini menjadi PR besar bagi siapapun, agama manapun, apabila ada orang yang menjadi penceramah, yang menjadi pengkhotbah, tapi tidak melewati pendidikan yang bertanggung jawab. Saya pikir hati-hati ya, hati-hati, karena kemungkinan ada banyak orang yang memakai agama, bahkan gelar-gelar untuk membodohi banyak orang. Dengan menghafal 1-2 ayat, lalu mereka sudah dipanggil ustadz dan menjadi penceramah. Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini semakin berkembang. Teman-teman boleh memberikan komentar, share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat realita ini tercium akhirnya, bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan agama, gelar untuk membodohi banyak orang. Bahkan ini terang-terangan, dan ketika diuji dia tidak mengerti apapun, bahkan tapi dia mendapatkan julukan ustadz. Kalau seperti ini keadaannya, berarti ada PR yang harus dibereskan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudari kita yang beragama Islam, supaya dapat mendisiplinkan. Mana tahu ada banyak orang yang seperti ini. Ini saya masih katakan oknum. Tapi kalau gimana kalau akhirnya ada banyak orang yang demikian, lalu mengajar oleh karena hafal 1-2 ayat, langsung jadi pengajar dan mengajarkan hal-hal yang kurang tepat dan merugikan banyak orang. Mari kita lihat videonya teman-teman, apa yang terjadi dan apa yang diakui. Ini dia videonya. Terus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga harus memberikan bekal, tidak hanya materi tapi juga ilmu, Pak. Lah Anda di Hong Kong ini, Pak, belajar tadi. Kalau ini surat kosong kepada siapa? Ya, ini tujuan kepada Ini siapa ini? Haji Ahmad Iqmal Fauzi. saya, termasuk pengurusnya, Pak. Ini nama ini siapa ini? Iya, nama saya, Pak. Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Iya. Pendidikan sarjana pendidikan. Iya, betul. MM singkatan dari? Ya, sekolah ekonomi. Jadi jurusan aja jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Magister Oke, ekonomi. Magister ekonomi. Magister ekonomi bukan ME. Ya. Magister ekonomi MM. Ya. Baru tahu Ginca. Makanya Mak Ginca sampai ketawa. Makanya penipu. Ulang. Kasih ulang. Ulang Palidara. Dari? Ya, sekolah ekonomi. Jadi jurusan aja jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Oke, Mas. Ketawa Ginca. Lama-lama ya. Magister ekonomi. Iya, emang saya Magister ekonomi bukan ME. Nah, itu pernah saya, Pak. Lah, Nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Aduh. Itu kan titelnya Ginca titel baru disebut salah. Ginca kamu salah itu. MM itu magister ekonomi. Kamu jangan Ginca yang nipu, Pak Bom. Ginca yang nipu. Ustadz ini benar. Oh iya. Betul. Padahal itu jenengan ini kan orang kuliah. Kita dengerin. Jenengan dengerin. Kalau SPD singkatan apa? pendidikan. Sarjana pendidikan di mana sekolahnya? Jadi tempat saya di Sumatera, Iya, maksudnya di kampus apa? Sriwijaya Unsri. Unsri. MM ini singkatan apa sih? Magister ekonomi, Pak. MM masih magister ekonomi, masih ngotot lagi. MM itu singkatan apa? Magister ekonomi katanya. Bukan ME. Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir. Ya, itu tambahan dari ustaz saya. Ini kiai saya. Ini apa, ibarat tuh supaya tidak sombong ya. Benar. Nah, Merealisasikan model maka akan seleksi program beasiswa calon santri hafid Indonesia dan dai muda Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran mensucikan, program pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Ini di Pondok Penjenengan.
Iya Pak. Ada program untuk dai dan daya, terus penjenengan menjadi majelis, menjadi apa di sini? Ketua apa, bagian apa, di bidang apa nih? Ini Pak. Bagian pengajar? Ini programnya. Ya programnya, sampai kedudukannya di dalam pondok pesantren dalam program ini sebagai apa? Sebagai pimpin harian Pak. Pimpinan harian Ya. dan juga menjadi instruktur dai. Ya, yang tingkat bawah tadi kan ininya, tingkat dasar ikro lah kalau masih Kamis kemarin kan minta di Kamis yang di TSD masjid. Nah saya isi, pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa, metode apa yang digunakan atau apa? Hafal, Pak. Menghafal Al-Quran. Metode. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar Pak, saya baru juz 30. Masih belajar ngajar. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum Pak, juz 30. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar Pak. Jadi mohon maaf saya tuh kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini. Katanya ngajar tapi. Hafalnya. Bukan juz 30. Iya, makanya tapi saya itu belajarnya mulai dari 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu disuruh hafal ayat besar saya. Kalau Yasin hafal. Insya Allah dikit-dikit belajar kan ya Pak. Nah sebagai lembaga tahfidz lah, Bapak sendiri juga nggak hafal banyak Al-Quran. Iya. Mungkin kalau saya suruh baca tajwidnya gimana nih? Jadi gini Pak, mohon maaf, ini kan kata ustaz saya itu, sampaikanlah apa yang kamu dapat walau satu ayat. Terus Jadi bisa nih kamu hafal Al-Fatihah. saya tanya kepada siapa disampaikan Yang butuh Pak, kalau misalnya orang yang dan bagaimana cara menyampaikannya? sampaikan sesuai dengan yang saya tahu dia menyampaikan. Kalau saya kemarin tuh ngajarin yang Al-Fatihah kan, apa mereka yang nggak bisa bacanya agak salah gitu Pak. Jadi saya nggak Bagaimana tanggapan teman-teman? Tuliskan di kolom komentar ketika sudah melihat video ini. Ini menjadi PR besar bagi siapapun, agama manapun, apabila ada orang yang menjadi penceramah, yang menjadi pengkhotbah, tapi tidak melewati pendidikan yang bertanggung jawab. Saya pikir hati-hati, karena kemungkinan ada banyak orang yang memakai agama, bahkan gelar-gelar untuk membodohi banyak orang. Dengan menghafal 1-2 ayat, lalu mereka sudah dipanggil ustadz dan menjadi penceramah. Yang diceramahkan ya itu aja. Mungkin kebencian, mungkin caci maki, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini oknum menjadi contoh bahwa PR besar untuk mendisiplinkan, bahkan untuk mensertifikasi, mencari fakta para penceramah, para pengkhotbah, itu penting untuk dilakukan supaya kita tahu dari mana dia tamat, apa yang dia lakukan dan apa yang dipelajari dan apa yang diceramahkan. Bayangkan teman-teman, jikalau ada orang seperti ini. Orang seperti ini menjadi ustadz, memakai gelar-gelarnya dan gelar itu dia tidak pahami. Tapi setelah ditanya lebih jauh malah dia tidak paham. Bahkan dia berkata, aku terus masih belajar tentang apa yang ia yakini. Tetapi dia sudah menjadi ustadz dan sudah menjadi penceramah. Ini gimana ya? Misalnya kalau anak kita gitu, pergi, Pak, Ma, saya pergi ngaji atau belajar atau dengarkan ceramah. Ternyata yang ngajar model seperti ini. Pertanyaannya sederhana. Mau jadi apa keturunan kita? Mau jadi apa orang-orang yang belajar sama dia ini? Ini kedapatan loh. Ini saya pikir ini penting untuk menjadi bahan koreksi bagi banyak orang. Siapapun dia yang masih memakai agama untuk memuaskan diri, bahkan untuk mencari nafkah dalam dirinya. Ini menjadi contoh, dan jangan tutup mata. Hal ini harus didisiplinkan dengan baik. Kalau ini sudah ada, saya yakin juga ada yang lain. Para mualaf juga ada banyak sebenarnya. Mereka hanya hafal 1-2 ayat langsung menjadi penceramah, langsung mendapat gelar ustadz. Semudah itukah untuk menjadi seorang penceramah? Saya tidak tahu. Tapi teman-teman, hal ini perlu diantisipasi. Makanya perlu sertifikasi. Makanya perlu sertifikasi penceramah, pengkhotbah dan semuanya. Benarkah mereka tamatan dan lulusan dari tempat yang bertanggung jawab? Masa gelarnya aja nggak tahu? Setelah diselidiki, makin kesini makin ngaur, nggak tahu. Dia bilang pula, saya masih belajar. Masih belajar ya, jadi pelajar, bukan jadi ustadz. Begitu ya.
Nah teman-teman bolehlah berkaca dari ini. Dan hati-hati, ada banyak saat ini yang memakai agama untuk menjadi tempat bagi mereka untuk mencari cuan ya. Dan ini menjadi contoh supaya teman-teman berbenah diri, semua orang berbenah diri, supaya anak-anak atau siapapun tidak salah mencari guru atau belajar di mana. Bayangin coba, santri lebih pintar, mungkin orang-orang muslim yang sekenar lebih pintar dari ustadz ini, dan ternyata dia palsu teman-teman ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dikatakan bahwa orang yang berbohong, orang yang berdusta itu bapaknya iblis ya. Pastilah orang apapun alasannya tidak dibenarkan begitu, apalagi yang berkaitan dengan ilmu, ceramah berkaitan dengan ketuhanan Tuhan Allah dan semua itu tidak boleh main-main, karena kalau salah ngajar bisa amburadul semuanya. Kalau salah milih guru, amburadul semuanya. Murid bisa semua melenceng. Jadi teman-teman, mari kita waspada. Kita terus perhatikan apakah ada banyak orang yang demikian. Dan teman-teman muslim tetap juga melakukan yang sama. Kami juga orang Kristen, hati-hati. Bagi orang Kristen hati-hati dengan pengkhotbah yang tidak lulus atau tidak mendapatkan lulus di sekolah tinggi teologi langsung menjadi pengkhotbah. Hati-hati dengan para mualaf, hati-hati dengan semua itu. Sudah saatnya kita berbenah di tengah-tengah keadaan ini. Mudah sekarang untuk mengetahui seseorang itu apakah dia seorang lulusan, kita bisa cek kok di mana-mana di internet. Jadi teman-teman tidak bisa lagi buta. Bisa kita lakukan apa saja untuk mendapatkan yang terbaik. Guru yang terbaik, ustadz yang terbaik, ceramah yang terbaik, kita bisa lihat itu semua dengan baik. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.